Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita patut bersyukur pagi hari ini. Kita sekalian dapat menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kita, menikmati kasih karunia Tuhan. Dan kesempatan yang baik pagi hari ini, mari kita sediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami patut bersyukur karena kami boleh menikmati anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b, demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi saya bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu hendaklah engkau setia. Sekali lagi tema firman Tuhan, hendaklah engkau setia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat tema firman Tuhan ini kita memperhatikan sebuah kalimat, hendaklah engkau setia. Dari kalimat ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa menjadi setia adalah merupakan kehendak Tuhan. Menjadi setia adalah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Menjadi setia bukan sebuah hal terserah kita. Menjadi setia bukanlah sebuah hal suka-sukanya kita, mau-maunya kita. Tetapi menjadi setia adalah perintah Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita mau belajar bahwa menjadi setia adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu jemaat, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjadi pribadi yang setia. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Atau bagaimana kita masuk dalam kategori orang-orang yang setia. Hal yang pertama yang kita lihat pagi hari ini, untuk melihat seseorang itu setia, maka kita melihat apakah dia setia di dalam perkara-perkara kecil atau tidak. Yang pertama, bahwa kesetiaan itu dimulai dari hal-hal kecil. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 10. Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita mau memperhatikan bersama-sama bahwa Tuhan menghendaki kita untuk apa? Mulai belajar setia melakukan hal-hal yang kecil di dalam hidup ini. Hal-hal yang mungkin sederhana, hal-hal yang mungkin tidak dianggap. Tapi Tuhan mau kita memulai membawa diri kita masuk dalam kategori orang yang setia dengan belajar melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak dianggap oleh orang, hal-hal yang mungkin biasa
di dalam pandangan manusia, mari belajar melakukan dengan setia di dalam kehidupan kita. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia di dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala ya, keegoan, keakuan, kemanusiaan kita selalu berharap melakukan yang wow, yang hebat, yang besar. Apalagi kalau melakukan di depan ya khalayak ramai, di depan umum, di depan banyak orang. Maka kita akan berupaya melakukannya. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau, Tuhan inginkan, Tuhan perintahkan bagi kita, lakukanlah hal-hal yang sederhana dengan setia. Lakukanlah hal-hal yang kecil dengan setia. Lakukanlah hal-hal yang mungkin dianggap sepele dan biasa. Lakukan dengan setia. Maka apa firman Tuhan berkata? Engkau juga akan setia di dalam perkara-perkara yang besar. Yang kedua kita belajar bersama-sama bahwa kesetiaan itu perlu diperjuangkan. Sekali lagi, kesetiaan perlu diperjuangkan. Di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6 di sana dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Orang yang setia susah ditemukan. Orang yang setia adalah langka, jarang ditemukan. Tapi orang yang baik hati banyak. Orang yang setia itu sulit ditemukan. Itu sebabnya kita perlu memperjuangkan hal setia di dalam hidup kita. Menjadi orang yang setia bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah. Perlu ada sebuah komitmen di dalam diri kita. Perlu ada sebuah kesungguhan di dalam hidup kita. Untuk menjadi setia, kita perlu menjadi orang-orang yang konsisten. Menjadi orang yang setia tidaklah gampang. Waktu yang akan menunjukkan, waktu yang akan membuktikan apakah kita menjadi pribadi yang setia atau tidak. Ya. Itu sebabnya kita perlu memperjuangkan kesetiaan di dalam setiap kehidupan kita. Butuh konsisten, butuh komitmen yang serius, yang sungguh-sungguh untuk kita bisa masuk di dalam kategori orang-orang yang setia. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar bersama-sama. Saudara, saya, kita semua, mari belajar setia. Itu sebabnya perjuangkanlah kesetiaan itu di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga yaitu kesetiaan mengandung resiko. Yang ketiga, kesetiaan mengandung resiko. Di dalam pembacaan firman Tuhan Wahyu 2 ayat 10b di sana dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, kalau kita melihat Wahyu pasal 2 ini ayat 10, kita dapat memperhatikan di sana tentang orang-orang percaya yang ada di Smyrna. Orang-orang percaya yang ada di Smyrna mengalami aniaya, mengalami penderitaan, mengalami kehilangan harta benda. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian karena iman di dalam Kristus. Di tengah-tengah kondisi kehilangan harta benda yang mereka miliki, di tengah-tengah kehilangan nyawa karena iman kepada Kristus, firman Tuhan datang kepada mereka, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih,
Ingat bahwa kesetiaan itu mengandung resiko. Banyak orang bisa setia karena apa? Karena adanya sebuah apresiasi. Orang bisa setia karena adanya penghargaan. Ya. Orang bisa setia karena apa? Dikasih jabatan, kedudukan. Bisa setia. Orang bisa setia karena apa? Ada janji-janji berkat. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi kenyataan seperti orang-orang percaya yang ada di Smyrna? Mereka kehilangan segala sesuatu. Tapi Tuhan bilang, hendaklah engkau setia. Ini adalah sebuah resiko dari kesetiaan. Kadangkala kita harus berkorban untuk kita bisa masuk dalam kategori orang yang setia. Korban perasaan. Karena apa? Mungkin kita tidak mendapat apresiasi. Mungkin kita tidak mendapat sesuatu. Kita tidak dihargai. Loyalitas kita tidak dihargai. Tapi masihkah kita setia di dalam kondisi seperti itu? Atau kita menjadi orang-orang yang akhirnya patah semangat, mundur, dan tidak menjadi setia lagi. Ingat bahwa hal-hal lahiriah, kalau menjadi standar kesetiaan kita, maka kita adalah pribadi-pribadi yang rugi, saudara. Karena hal lahiriah itu sifatnya sementara. Tapi mari jadilah menjadi pribadi yang setia. Bukan karena hal-hal yang lahiriah yang akan kita dapatkan di dunia ini. Tapi lebih daripada itu, yaitu hal-hal kekal yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia. Kepada orang-orang percaya yang ada di Smyrna, firman Allah berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mereka tidak menerima apa-apa di dunia ini, tapi di surga Tuhan menyediakan mereka mahkota kehidupan. Mahkota adalah lambang apa? Lambang orang yang akan memerintah nantinya di surga. Mereka menjadi raja-raja yang akan memerintah ketika Kristus datang memerintah di dalam dunia, di dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan memerintah di dalam kekekalan. Karena apa? Mereka setia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jadilah pribadi yang setia. Sekalipun kita tidak menerima apresiasi, kita belum menerima apresiasi, kita belum menerima penghargaan, kita tidak mendapat apa-apa, jadilah pribadi yang setia. Karena kesetiaan itu mengandung resiko. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar pagi hari ini. Kiranya firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Engkau. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, dan usaha kami, pekerjaan kami. Teristimewa berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami. Berkati kesetiaan, ketekunan kami. Biarlah lewatnya Engkau Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami akan melangkah di sepanjang hari ini, sertai pimpin dan berkati kami. Topang kami, teguhkan kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.